Bagaimana sistem Islam memberikan solusi sistemik terhadap kemiskinan, bukan sekadar tambal sulam sebagaimana pendekatan sistem kapitalisme saat ini. Kemiskinan bukanlah takdir, melainkan buah dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan kekayaan hanya berputar di kalangan elit. Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekstrim di Indonesia, di mana 60% penduduk dianggap miskin, data World Bank, padahal SDA Indonesia termasuk terbesar di dunia. Sementara 10% orang terkaya menguasai hampir setengah kekayaan nasional. Kondisi ini tampak parah pada daerah kaya sumber daya alam, SDA, akibat pengelolaan yang serakah menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial negatif seperti konflik lahan, serta hilangnya mata pencarian bagi komunitas lokal. Sistem kapitalisme yang dianggap sebagai pangkal masalah, ditandai dengan penguasaan sebagian besar SDA oleh korporasi swasta dan oligarki, serta lemahnya regulasi dan penegakan hukum yang memicu praktik ilegal dan korupsi. Beban utang pemerintah yang semakin besar, banyaknya pungutan pajak dan non-pajak kepada rakyat, komersialisasi pendidikan dan kesehatan, serta jeratan utang berbunga tinggi juga menjadi faktor pemicu kesenjangan yang ada sampai saat ini. Syariat Islam adalah solusi terhadap permasalahan yang ada. Kembali kepada syariat Islam sebagai satu-satunya jalan kehidupan yang benar dan wajib diamalkan secara menyeluruh. Dalam Islam, kebutuhan pokok individu seperti rumah, pakaian, makanan, dan rasa aman dijamin oleh negara melalui mekanisme pengaturan sistem ekonomi yang sesuai dengan aturan Allah. Islam memberikan solusi untuk memutus akar kemiskinan dari hulu hingga hilir, dengan sistem distribusi yang adil serta menjamin kebutuhan pokok tiap individu, meniadakan sistem riba yang mencekik rakyat, dan mengganti pajak eksploitatif dengan mekanisme zakat, kharaj, jizyah, dan fai yang adil. Pentingnya kepemimpinan Islam yang amanah dalam mendistribusikan kekayaan negara. Ketika daulah Islam tegak, maka negara akan bertanggung jawab penuh menjamin sandang, pangan, dan papan setiap warganya. Bukan seperti sekarang, rakyat justru disuruh mandiri di tengah ketimpangan struktural. Mari bersama-sama kita berjuang ikut andil agar hukum Allah tegak di muka bumi. Perjuangan harus dilakukan karena umat Islam tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran. Sistem yang ada saat ini adalah bentuk kemungkaran yang menjadikan ketimpangan sosial dan kemiskinan di negeri ini. Terus menyampaikan dakwah kepada masyarakat bahwa sistem Islamlah yang adil bagi seluruh umat yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh manusia.